Sun Tzu kan dalam ajaran perangnya itu ada 3 ajaran yang saya ingat ya. Sun Tzu itu ahli perang di zaman Cina kuno, yaitu kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, baik kelemahan kekuatannya, kemudian kenali medan perang. Terus kemudian saya ada teringat dengan khotbah yang saya dengar beberapa minggu lalu tentang Raja Daud yang menang melawan Goliat. Ternyata di situ dijelaskan oleh pendetanya, Goliat itu sebenarnya walaupun raksasa bisa dibilang dia ada kelainan atau anomali dalam tubuhnya, sehingga dia hanya bisa berjalan menatap ke depan, berjalan ke depan dan dituntun. Dan itu diketahui oleh Daud. Makanya Daud hanya perlu 5 batu kan, bisa dibilang, untuk membunuh Goliat. Dalam arti ini setelah saya renungkan kembali bagaimana Daud menang lawan Goliat, berarti ya benar. Dia mempraktek, bisa dibilang 3 ajaran Sun Tzu ini dia praktekkan, atau bisa dibilang Daud lebih dulu mempraktekkan 3 ajaran Sun Tzu ini. Yang pertama, dia kenali kekuatan dia, di mana kekuatan itu kan biasanya berhubungan dengan hal-hal yang lebih mudah kita lakukan, lebih menyenangkan, dan lebih cepat ada hasilnya kan. Dan itu saya dapatkan setelah saya membaca Daud itu kan diabaikan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia disuruh jagain kambing domba keluarganya kan. Pada saat kambing domba keluarganya dia jagain, ada bagian kan beruang atau singa itu mencoba memangsa kambing domba keluarganya Daud. Di situ Daud kan dituliskan melawan. Jadi dari bisa dibilang itu latihan dia untuk ini, melemparkan 5 batu ke Goliat itu ya. Sebelum dia, bisa jadi itu kekuatannya yang diulang-ulang, latihan yang diulang-ulang jadi kekuatannya Daud gitu kan. Itu yang faktor pertama, dia mengenali kekuatan dia. Kemudian faktor kedua, mengenali kelemahan musuh. Mengenali kelemahan musuh yaitu dari yang tadi dikhotbahkan oleh pendeta yang saya dengar itu, bahwa Goliat itu sebenarnya punya anomali, dalam artian kelainan di tubuhnya, sehingga pandangannya itu hanya bisa ke depan, dan bagian otaknya itu ada yang membesar, bisa dibilang ada kelainan pada organ tubuh di otaknya Goliat lah. Makanya Daud tahu kelemahannya, maka dia hanya butuh melemparkan batu ke bagian dahinya, sehingga waktu terkena cedera fatal, akhirnya dia jatuh dan tidak mampu bangun lagi. Di situ Daud memperoleh kemenangan. Dan yang faktor ketiga adalah mengenali medan perang, mengenali area perang. Jadi kalau mengenali area perang itu lebih kepada ya dia sudah tahu gitu, keunggulan dia apa, kelemahan musuh apa, kemudian area perangnya seperti apa, ditantangnya seperti apa. Itu kan ditantang 1 lawan 1 ya. Kalau mungkin waktu perang tersebut dengan kemampuan Daud, dengan senjata, dengan pengalaman Daud, itu mungkin pada saat itu pasukan musuh kan jumlahnya lebih banyak, berkali-kali lipat. Bisa jadi kekalahan ya. Dengan memahami situasi ini, bahwa mental musuh bisa kalah dengan pahlawan terkuatnya kalah, ya bisa diartikan bahwa Daud juga mengenali area perang, mengenali kondisi perang, mengenali medan perangnya. Sehingga benar,
atau bisa dibilang connect ya, antara kemenangan Daud. Daud kan memang diceritakan adalah raja dari Israel, raja di Perjanjian Lama yang tidak pernah kalah perang sekalipun. Jadi cocok ya, karena dari cerita Daud tersebut melawan Goliat, dia mengenali kekuatannya, mengenali kelemahan Goliat, mengenali kondisi perangnya, kondisi perang yang 1 lawan 1 yang ditantang oleh tentara Filistin ya kalau nggak salah. Itu dimanfaatkan Daud dengan maksimal gitu untuk 1 lawan 1 untuk menghancurkan mental dari musuhnya. Jadi benar ya, cocok dengan ketiga aturan perang dari Sun Tzu ini. Kenali kekuatanmu, kenali kelemahan musuhmu, kenali medan perang. Maka 1000 kali pertempuran, 1000 kali kemenangan. Itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, misalnya dalam bentuk kompetisi, pekerjaan, itu kan juga bisa kita bisa menangkan dengan cara yaitu 3 tadi itu. Kenali kekuatan kita, kenali kelemahan musuh, kenali medan perang. Maka 1000 kali pertempuran, 1000 kali kemenangan. Maka penting bagi kita untuk mengenali kekuatan kita. Itu first step yang paling pertama dan utama. Karena dengan mengenali kekuatan kita, selain kita lebih mudah mengerjakannya, lebih menyenangkan, dan juga hasil yang kita peroleh bisa lebih maksimal. Dan bahkan kalau kita bisa menerapkan 3 hal tersebut, kenali kekuatan, kenali kelemahan, dan kenali medan perang atau area perang, 1000 kali pertandingan, 1000 kali pertempuran, 1000 kali kemenangan. Itu yang saya dapat dari merenungkan firman di 1 Samuel tentang perjalanan hidup Daud. Bagaimana hidup Daud selalu mengandalkan Tuhan dan juga dia menggunakan akal dan budinya, akal dan hatinya. Selain mengandalkan Tuhan, dia juga menggunakan akal dan budinya supaya hidupnya selalu sukses berkelanjutan. Itu saja, semoga video kali ini membantu. Silakan share dan subscribe jikalau membantu. Terima kasih.